aku sebagai wanita karir yang akhirnya mendedikasikan hidupnya kepada aku supaya aku merasa nyaman di industri entertainment dan aku tentunya terjaga dan juga punya karir yang stabil. Tiga bawain dulu ya. Ada. Series ini kan ada juga nih wanita juga wanita perjuangan seperti apalagi buat keluarga mungkin sendiri Setiap negara, bukan setiap negara sih, ada beberapa negara yang nggak selalu ngerayain hari ibu di bulan Desember ya. Kalau aku pribadi ngerayain hari ibu di hari minggu kedua di bulan Mei. Itu hari ibu buat aku bulan Mei. Jadi kalau Desember itu lebih apa ya, kita lebih ngerayain Natal dan Tahun Baru. Tapi secara general hari ibu menurut aku nggak perlu hari ibu untuk kita mengapresiasi ibu kita atau sosok perempuan. Walaupun negara kita negara yang demokratis dan tentunya aku sangat bangga dengan Indonesia, setiap tahunnya seiring berjalannya waktu kita terus melihat perkembangan ke arah yang positif. Masih banyak sekali yang harus dilakukan untuk aku rasa perempuan menyadari value mereka dan juga potensi mereka sebagai individu. Mungkin karena aku bekerja di dunia entertainment, harapan aku adalah kedepannya mau itu lewat film atau musik atau apapun itu, kita semakin melihat banyaknya perempuan-perempuan yang sukses, yang berani berbicara, yang confident, supaya adik-adik kita di generasi selanjutnya bisa menyadari bahwa saat mereka besar nanti, mereka mampu memimpin hidup mereka sendiri, menjadi pemimpin bagi orang lain, dan juga bisa meraih mimpi mereka apapun itu gitu. So I hope akan ada lebih banyak role model perempuan yang kuat ke depannya supaya Indonesia agar menjadi negara demokrasi yang lebih kuat lagi. Nggak hanya laki-laki yang merasa berdaya, tapi semua perempuan juga bisa merasa berdaya. kalau kita mungkin melihat kamu sendiri nih mungkin dalam perjalanan karir kamu seperti apa sih Aku bersyukur banget karena kedua orang tua aku adalah role model bagi aku. Papa aku sukses dalam karirnya dan juga sosok yang sangat disiplin yang mengajarkan aku work ethic yang baik. Kalau ibu aku nggak hanya orang perempuan yang sangat smart tapi juga sukses dalam karirnya sebagai pengacara dan juga memiliki rasa empati yang sangat tinggi. Dan dari ibu aku belajar untuk memperdulikan orang lain dan juga ingin melakukan banyak aksi sosial. Jadi aku rasa aku dapat values yang sangat baik dari kedua orang tua aku. Dan sampai 2018, jadi hampir 4 tahun yang lalu, ibu aku kan manajer aku. Jadi tentunya aku lihat pengorbanan ibu aku sebagai wanita karir yang akhirnya mendedikasikan hidupnya kepada aku supaya aku merasa nyaman di industri entertainment dan aku tentunya terjaga dan juga punya karir yang stabil dan kuat. So aku berterima kasih sama mama aku untuk sudah menjadi manajer yang baik dulu saat masih jadi manajer aku. Tapi sebenarnya apresiasi aku terhadap mama aku lebih dari itu sih, bukan tentang karir aku tapi lebih kepada mengajarkan aku prinsip yang membuat aku sangat memperdulikan masyarakat dan ingin selalu bisa berbuat baik bagi banyak orang. Karena jiwa sosial aku dapatkan dari ibu aku. Dan bersyukur banget aku udah nyampe titik dalam karir aku di mana walaupun tentunya film dan musik masih sesuatu yang aku suka lakukan, itu bukan lagi fokus dalam karir aku. Aku udah punya beberapa perusahaan dan dalam perusahaan aku kita juga mempunyai banyak CSR program. Baru aja kemarin aku pulang dari Jember, Jawa Timur, karena di sana aku bertemu 5 anak-anak dalam kondisi yang sangat buruk secara kualitas hidup dan juga status ekonomi mereka. Dan di sana kita membuka rekening bank buat mereka untuk masa depan mereka. Kita ngajak mereka belanja, kita memberikan experience yang indah yang harusnya anak-anak seumur mereka bisa rasakan
sadar bahwa mereka bisa menjadi seseorang. So yeah, I thank my mother for that, karena tanpa didikan mama aku mungkin aku gak akan mempunyai kepedulian sosial setinggi sekarang. Aku udah bilang, aku mau jawab itu tadi aku udah jelas. Aku udah jelas jawabannya. Oke. Terus nyanyinya gimana nih? Itu apa dua-duanya berjalan berbarengan? Jadi senang sekali series Scandal ini baru tayang di video ya. Tapi tahun depan aku juga akan membintangi series dengan beberapa aktor yang sangat yang sangat aku kagumi. Aku belum biasa kasih tahu di platform mana karena masih lumayan rahasia. Tapi tahun depan akan ada series lain yang tayang. Dan bulan Januari aku akan terbang ke LA karena aku akan syuting video klip untuk lagu kolaborasi dengan dua musisi Brazil. Jadi music tetap, tapi bulan Januari nanti kita syutingnya di LA. Kalau boleh milih, kamu lebih milih mana atau dua-duanya? Buat aku, film dan musik itu adalah sebuah hobi yang aku harap nggak hanya membuat diri aku senang, tapi juga bisa menginspirasi banyak orang. Tapi kalau ditanya pilih mana, aku nggak bisa milih salah satu karena sekarang aku sebenarnya lebih fokus dengan bisnis yang aku miliki. Tapi lagi-lagi aku tipe orang yang nggak suka ngomong terlalu banyak. Banyak perusahaan yang sekarang aku lagi jalani, dan nanti teman-teman lihat hasilnya aja. Aku nggak mau ngomong banyak sebelum hasilnya terlihat nyata. So just pray for me supaya apapun yang aku lakukan hasilnya selalu berdampak baik dan positif bagi banyak orang. Cinta, tapi dari sekian banyak kegiatan kamu nih sampai akhirnya kemarin kan sempat sakit juga, mungkin memang lupa dengan kesehatan sampai akhirnya ditegur akhirnya sakit gitu. Nah itu gimana tuh untuk kedepannya tuh mengatur supaya nggak drop lagi gitu? Aku tipe orang yang nggak pernah lupa kesehatan ya. Kenapa kemarin bisa sakit? Karena yang banyak orang nggak tahu adalah aku bukan hanya seorang public figure yang misalnya yang dipikirin hanya acting atau hanya nyanyi. Banyak sekali peran-peran yang aku harus mainkan dalam hidup aku. Sampai-sampai yang aku push bukan hanya fisik aku tapi mental aku juga gitu. Jadi aku bukan hanya seorang aktris atau penyanyi, tapi aku juga punya bisnis F&B, aku punya manajemen sendiri, aku punya perusahaan investasi. Ada banyak sekali hal yang aku geluti sekarang. Jadi walaupun secara fisik aku kuat, karena mentalnya terbagi, itu yang bikin akhirnya mungkin immune system aku drop gitu. Dan gimana aku bisa prevent hal seperti itu untuk terjadi lagi? Sekarang aku memilih untuk jangan semuanya aku lakukan dalam satu jangka waktu gitu. So lebih berusaha untuk ngebalance semuanya. Jadi kalau lagi acting, selesaiin dulu seriesnya. Nanti seriesnya selesai, balik lagi ke kantor dan urus bisnis aku. Nanti misalnya aku bisa hand over bisnis aku ke CEO aku atau staff aku, baru aku nyanyi gitu. Jadi dibagi gitu. Kemarin tuh bener-bener karena ya biasa lah kalau di industri entertainment kan banyak hal yang akhirnya di-postpone. Jadi akhirnya semuanya terjadi at once, dan itu yang bikin akhirnya drop karena terlalu banyak responsibility yang aku miliki yang harus aku selesaikan gitu. Tapi ada kekhawatiran juga nggak sih, maksudnya kan di antara banyaknya public figure kan yang terlalu banyak kegiatan, ada juga yang sakitnya tuh seperti apa. Tapi kepikiran di sana juga nggak sih, khawatir takutnya seperti itu? No, aku nggak khawatir karena aku tahu aku masih melakukan hal-hal yang baik buat tubuh aku, makan sehat, olahraga, sekarang tidurnya udah cukup. So lifestyle aku walaupun aku sibuk tetap sangat teratur dan sangat sehat, dan itu menurut aku yang membedakan aku dari banyak public figure di luar sana. Mungkin mereka sibuk tapi mereka juga suka keluar, atau sibuk tapi juga suka melakukan aktivitas yang sebenarnya nggak perlu gitu.
unit yang aku jalani bakal besar dan sukses.